Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mela Kartikasari, SST MM, sebagai dosen pengampu praktik statistik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi yang telah saya buat. Nah, di layar yang telah saya bagikan ini ada kerangka pemikiran teoritis yang telah saya buat, dimana X1 nya itu ada pengetahuan produk, terus X2 nya ada digital marketing, terus X3 nya ada religiusitas, terus X4 nya ada reputasi, dan untuk Y nya itu sendiri ada minat masyarakat menabung di bank umum syariah. Nah, untuk selanjutnya ada deskripsi operasional. Untuk variabel minat menabung, menurut Philip Klotter, minat menabung adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum merencanakan untuk membeli suatu produk. Sebab para konsumen melewati 5 tahap sebelum membeli, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk 2001 dalam Hermawan 2017, minat beli merupakan rencana untuk memiliki, menginginkan, atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Nah, indikator variabel menurut Schiffman dan Kanuk 2001 dalam Hermawan 2017 sebagai berikut. Y1.1-nya tertarik untuk mencari informasi mengenai produk. Artinya masyarakat tertarik mencari informasi mengenai produk tabungan bank umum syariah. Y1.2 ingin mengetahui produk. Artinya masyarakat ingin mengetahui fasilitas yang terdapat pada produk tabungan bank umum syariah. Terus Y1.3 ada keinginan untuk mencoba. Artinya masyarakat tertarik untuk mencoba membuka tabungan di bank umum syariah. Yang selanjutnya ada Y1.4, yaitu mempertimbangkan untuk membeli. Artinya masyarakat mulai untuk mempertimbangkan membuka tabungan di bank umum syariah. Selanjutnya ada Y1.5, artinya Y1.5 ada ingin memiliki produk. Artinya masyarakat ingin segera memiliki tabungan di bank umum syariah. Terus variabel selanjutnya ada variabel pengetahuan produk atau X1. Menurut Peter dan Olson 1996 dalam Firmansyah 2018, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Di sini saya mengambil indikator pengetahuan produk menurut Peter dan Olson dalam Firmansyah 2018 sebagai berikut. Yang pertama, X1.1, kelas produk atau produk kelas. Artinya masyarakat ingin menabung di bank umum syariah karena bank umum syariah memiliki beberapa produk tabungan. Yang selanjutnya, X1.2, ada bentuk produk. Artinya masyarakat ingin menabung di bank umum syariah karena produk tabungan bank umum syariah memiliki tampilan yang menarik. Terus X1.3 ada merek atau brand. Artinya masyarakat ingin menabung di bank umum syariah karena tabungan di bank umum syariah memiliki nama yang unik. Terus yang selanjutnya ada X1.4, model dan fitur. Artinya masyarakat ingin menabung di bank umum syariah karena di bank umum syariah terdapat produk tabungan berakad wadiah yang tidak memiliki biaya administrasi per bulan dan tabungan mudharabah yang berakad bagi hasil. Yang selanjutnya ada digital marketing. Menurut Ryan dan Jones 2019, digital marketing adalah promosi yang dilakukan secara online sebagai sarana untuk memasarkan produk agar mendapat pelanggan baru untuk mempermudah pelanggan lama. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel digital marketing menurut
digital marketing merujuk pada penelitian Ryan dan Jones 2019 sebagai berikut. Yang pertama ada website, artinya masyarakat menemukan informasi produk syariah melalui website Bank Umum Syariah. Terus selanjutnya X2.2 optimasi mesin pencari, artinya masyarakat menemukan informasi dengan cepat di situs pencarian mengenai perbankan syariah. Terus X2.3 jejaring sosial, artinya masyarakat menemukan informasi mengenai perbankan syariah dari media sosial. Variabel selanjutnya ada religiusitas atau X3. Menurut Glock dan Rodney dalam Maisur et al. 2015, religiusitas adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel religiusitas menabung adalah sebagai berikut. Yang pertama X3.1 dimensi keyakinan atau ideologis, artinya para masyarakat ingin menabung di Bank Umum Syariah karena yakin operasional Bank Umum Syariah sesuai dengan hukum Islam. Terus X3.2 dimensi praktik atau ritualistik, artinya para masyarakat ingin menabung di Bank Umum Syariah karena merasa tenang dijauhkan dari riba. Terus selanjutnya X3.3 dimensi pengalaman atau eksperiensial, artinya masyarakat ingin menabung di Bank Umum Syariah karena melaksanakan perbuatan halal menurut Islam. Terus selanjutnya X3.4 dimensi pengetahuan agama atau intelektual, artinya masyarakat ingin menabung di Bank Umum Syariah karena operasional Bank Umum Syariah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Terus selanjutnya X3.5 dimensi konsekuensi, artinya para masyarakat ingin menabung di Bank Umum Syariah karena melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Terus variabel yang keempat ada reputasi. Reputasi merupakan pandangan atau persepsi atas perusahaan terhadap orang-orang, baik berada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan itu sendiri. Indikator yang saya gunakan dalam mengukur variabel reputasi ini saya ambil dari Sapitri tahun 2019. Yang pertama ada X4.1 nama baik, artinya masyarakat Kota Pekalongan mengetahui kalau Bank Umum Syariah memiliki nama baik dan dapat dipercaya. Terus X4.2 ada reputasi pesaing, artinya para pesaing memiliki nama tersendiri di hati masyarakat luas. Terus X4.3 dikenal luas, artinya bank tersebut sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang di sekitarnya. Terus X4.4 kemudahan untuk diingat, artinya nama bank tersebut memiliki ciri khas yang mudah diingat di semua kalangan. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini mencakup yang pertama ada desain penelitian. Penelitian merupakan sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif, yang mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban atau memecahkan atas satu atau beberapa masalah yang diteliti. Sedangkan metode penelitian adalah secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi tertentu. Nah, di penelitian saya ini menggunakan jenis penelitian kausalitas yang merupakan penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat antar beberapa konsep atau beberapa variabel. Nah, alasan saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausalitas adalah yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang terjadi pada Bank Umum Syariah dalam hal meningkatkan minat menabung di masyarakat Kota Pekalongan. Yang kedua, dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi pada Bank Umum
Bank Umum Syariah. Penelitian ini mengembangkan satu model penelitian kausal dengan menganalisis bagaimana pengaruh produk, digital marketing, religiusitas, dan reputasi Bank Umum Syariah terhadap minat masyarakat menabung di Bank Umum Syariah. Yang ketiga, penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang terkait dengan peningkatan model penelitian atau kerangka teoritis berdasarkan penelitian terdahulu yang akan diuji kelayakan melalui uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Terus selanjutnya ada jenis dan sumber data. Menurut Bahri tahun 2018, jenis dan sumber data dapat dibagi berdasarkan cara perolehannya, sifat dan waktu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua jenis data berdasarkan sumber pengambilannya atau menurut cara memperolehnya, yaitu data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara. Terus yang kedua, terdapat dua jenis data menurut sifatnya, yaitu data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka melainkan berupa kata atau kalimat. Terus ada data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Selanjutnya ada data menurut dimensi waktu dibagi menjadi dua jenis menjadi tiga jenis yaitu. Yang pertama ada data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan menggambarkan perkembangannya. Terus yang kedua ada data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan menggambarkan keadaan. Terus yang ketiga data panel adalah kombinasi antara data time series dan cross section. Terus di subbab selanjutnya ada populasi dan sampel. Data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban responden terkait pertanyaan kuesioner yang dibuat dan disebarkan oleh peneliti terkait minat menabung pada Bank Umum Syariah di Kota Pekalongan. Terus untuk populasinya sendiri, menurut Sugiono tahun 2013 populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekalongan dengan jumlah penduduk sebanyak 930.776 jiwa. Nah, data ini saya peroleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Terus selanjutnya ada sampel. Sampel penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Ferdinand tahun 2014, sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Teknik sampling yang diambil dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik sampel di mana semua elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel atau dipilih atas besarnya availabilitasnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel secara subjektif yang mana penelitian telah paham bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu diberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi itu dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sedangkan accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampling dengan memilih orang yang kebetulan ditemui.
Nah, dalam penelitian saya ini, saya menerapkan beberapa batasan yang pertama, responden merupakan warga Kota Pekalongan, khususnya warga Kecamatan Pekalongan Timur. Yang kedua, responden belum menjadi nasabah tabungan pada Bank Umum Syariah Pekalongan Kota. Terus yang ketiga, usia responden minimal 17 tahun. Terus pada subbab selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di penelitian saya ini, saya menggunakan kuesioner dalam memperoleh data. Namun tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan pengumpulan data secara langsung, yaitu melalui wawancara dan juga melalui studi pustaka. Terus pada subbab selanjutnya ada metode pengolahan data. Terus pada subbab selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah proses meringkas data menggunakan alternatif atau formulasi tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data editing, coding, dan tabulating. Editing adalah proses meneliti kembali catatan-catatan dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Editing bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Editing dalam penelitian ini yaitu mengecek atau mengoreksi kuesioner penelitian yang telah disebarluaskan. Terus coding adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa tujuan dari coding adalah untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban ke dalam kategori-kategori yang penting. Yang selanjutnya ada tabulating. Tabulating dalam penelitian yaitu jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan analisis. Tabulating adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Terus pada subbab selanjutnya ada pengujian data. Pengujian data ini saya menggunakan beberapa uji statistik. Yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya agar data yang diperoleh dan dipertanggungjawabkan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Uji ini terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang diberikan kepada calon nasabah di perbankan syariah pada Kota Pekalongan. Terus selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya ada uji normalitas. Menurut Wiono tahun 2011 menyatakan bahwa uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Sama halnya yang dikatakan oleh Ghazali tahun 2018. Bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua untuk mendeteksi apakah residual distribusi atau tidak, normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Terus selanjutnya ada uji konsumsi klasik.
Dalam analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik agar tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji multikolinialitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atau asumsi klasik multikolinialitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak hanya multikolinialitas. Menurut Wiono tahun 2011, untuk menguji ada tidaknya multikolinialitas dapat dilakukan melalui beberapa model pengujian, antara lain: yang pertama, dengan melihat nilai inflation factor atau VIF. Yang kedua, dengan membandingkan nilai koefisien determinan individual atau R kuadrat dengan nilai determinasi simultan. Yang ketiga, dengan melihat nilai ekuivalen dan condition index. Terus yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali tahun 2018, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan grafik Stetterplot dan uji Gleiser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu yang pertama, grafik Stetterplot. Kegunaan grafik ini adalah untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Salah satu dapat dilihat dari grafik tersebut. Antara nilai prediksi variabel terikat atau dependent, yaitu Shepard, dan residualnya atau S-resid. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Stetterplot. Terus yang kedua ada uji Gleiser. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Terus yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda atau multiple regression analysis model. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam regresi analisis, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Menurut Ghazali tahun 2018, pertimbangan dipergunakan uji statistik ini karena dalam penelitian ini mempergunakan lebih dari satu variabel bebas yang meliputi pengetahuan produk, digital marketing, religiusitas, dan reputasi. Adapun model persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus E, di mana Y sama dengan minat menabung dan A sama dengan kos tata,
B1 sama dengan koefisien regresi dari variabel pengetahuan produk, B2 koefisien regresi dari variabel marketing, B3 koefisien regresi dari variabel religiusitas, dan B4 merupakan koefisien regresi dari variabel reputasi. Terus X1 adalah variabel pengetahuan produk, terus X2-nya ada digital marketing, terus X3 religiusitas, X4 reputasi, dan E-nya ada error term. Di subbab selanjutnya ada teknik analisis data. Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan perlu digunakan analisis regresi melalui uji F maupun uji statistik T. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun secara parsial. Menurut Ghazali tahun 2018 menjelaskan uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Terus selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat pada artinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Menurut Ghazali tahun 2018 menyatakan bahwa uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, dalam uji statistik T ini mempunyai beberapa kriteria pengujian. Yang pertama, H0 diterima dan HA ditolak apabila T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Terus yang kedua, H0 ditolak dan HA diterima apabila T hitung lebih dari T tabel. Artinya faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.